Assalamualaikum, halo Sobat Biolaut, kembali lagi ke YouTube channelnya Biolaut. Pada kesempatan kali ini, saya Desi Anggarini dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri akan mencoba menjelaskan kembali secara ringkas webinar yang bertema Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Dengan pembicara pertama yaitu Bapak Anindya Wirasatria dari Departemen Oceanografi Universitas Diponegoro. Pembicara kedua ada Bapak Dwi Susanto dari Department of Atmosphere Oceanic Science from University of Maryland, USA. Webinar ini telah diadakan tepatnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 lalu dari pukul 19.30 hingga 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Webinar ini pun juga diadakan oleh Universitas Diponegoro. Oke, sahabat biolaut, upwelling merupakan kenaikan massa dari perairan yang dalam menuju ke permukaan air. Jadi, massa air yang berada di dalam perairan ketika naik ke permukaan air akan mendinginkan suhu di bagian permukaan air. Begitu juga dengan nutrien yang ada di bagian bawah air akan naik ke permukaan, membuat suasana massa permukaan air itu menjadi lebih baik untuk kehidupan fitoplankton. Maka fitoplankton pun yang berada di permukaan air akan lebih subur. Nah, upwelling bisa kita ukur dengan beberapa indikator, yakni tinggi rendahnya suplemen laut dan nutrien yang berada di dalam air laut. Selanjutnya, bagaimana sih terjadinya upwelling itu? Upwelling terjadi tidak terlepas dari peran angin dan berhubungan dengan transport Ekman. Di belahan bumi utara, jika angin bertiup di atas perairan, maka air yang di bawahnya akan bergerak, tetapi gerakannya tidak mengikuti arah angin tersebut. Hal tersebut dipengaruhi rotasi bumi sehingga dibelokkan sejauh 45 derajat dari arah angin. Jadi kalau ada angin yang berhembus, maka air di permukaan sampai bagian dalam air akan berbelok sejauh 90 derajat ke arah kanan. Sebaliknya, di belahan bumi selatan akan dibelokkan ke arah kiri. Sobat biolaut, upwelling itu terjadi di dua tempat, yaitu pada bagian daerah yang memiliki garis ekuator dan bagian yang tidak memiliki garis ekuator. Jadi, karena adanya pembelokan tadi, maka kita mengenal namanya equatorial upwelling. Di daerah ekuator tersebut terdapat angin pasak atau trade wind. Contohnya angin pasak tenggara dan angin pasak barat daya. Ketika angin pasak berhembus, ada massa air yang dibelokkan. Masing-masing massa air menjauhi garis ekuator. Ketika massa air menjauhi ekuator di dua arah yang berbeda, maka akan terjadi kekosongan massa air di bagian bawah ekuator. Sehingga untuk mengimbangi kekosongan massa air, maka terjadilah equatorial upwelling. Ada massa air yang menggantikan dari bawah untuk menyeimbangkan massa air yang hilang di bagian atas. Contohnya di Samudra Pasifik, klorofil yang tinggi di bagian ekuator karena terjadi equator upwelling dan Ekman transport bergerak ke arah utara dan selatan. Nah, kalau upwelling yang tidak terjadi di bagian garis ekuator disebut dengan coastal upwelling. Karena adanya angin tetap dan adanya batas daratan atau pantai, angin datang di pinggiran pantai, lalu air membelok dari pantai ke laut dan terjadi kekosongan massa air di bagian pinggiran pantai. Kekosongan ini akan digantikan oleh massa air yang berada di bawah sehingga timbullah yang namanya coastal upwelling. Salah satu contoh variabilitas upwelling yang terjadi di perairan Indonesia yaitu pada wilayah selatan Sulawesi, di mana rentang penelitian tersebut dari bulan Mei hingga September. Data yang didapat yaitu pada bulan Agustus klorofilnya berjumlah sangat tinggi atau maksimum dan suhunya di bulan Agustus tersebut minimum. Sedangkan data angin yang didapat yaitu angin bergerak dari timur ke barat, sehingga pada wilayah selatan Sulawesi terjadi Ekman transport di wilayah tersebut. Sahabat biolaut, pembahasan selanjutnya tentang dinamika arus lintas Indonesia atau Arlindo. Jadi, sahabat biolaut, dinamika Arlindo itu dapat kita lihat dari segi suhu dan segi salinitas. Bagian timur samudra yang upwellingnya paling kuat terjadi yaitu di wilayah Peru dan sebelah barat benua terjadi di wilayah Afrika. Pada bagian Asia khususnya Indonesia, upwelling tidak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena upwelling dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia harus melewati Indonesia. Hal ini pun disebabkan lautan Asia tidak berhubung atau tidak bersambung dengan lautan Australia. Massa air panas yang berkumpul di Samudra Pasifik bisa pindah ke Samudra Hindia, tetapi harus melewati Indonesia.
sehingga upwellingnya tidak terlalu kelihatan. Hal ini terjadi karena adanya Arlindo. Salinitas yang tinggi itu berada di Laut Mediterania, tepatnya di Laut Hitam, lalu di bagian Laut Atlantik, Laut Pasifik, dan Laut Arab. Sedangkan bagian Indonesia dan di bagian Amerika itu memiliki salinitas yang stabil atau masih fresh water. Jadi sahabat biolaut, kenapa pentingnya Arlindo itu? Pertama, kita bisa lihat dari segi global maupun regional. Pada segi global yaitu dapat mempengaruhi sirkulasi laut, mempengaruhi distribusi panas atau fresh water, mempengaruhi biochemical flux, serta mempengaruhi air-sea interaction sehingga adanya feedback ke iklim, terjadinya MJO, monsoon, and ENSO. Jika dilihat dari segi regional atau di Indonesianya, Arlindo itu sangat penting karena mempengaruhi sirkulasi massa air, nutrien, dan sebagainya, lalu mempengaruhi distribusi atau migrasi ikan pelagis, serta mempengaruhi biochemical flux or fertilized coral maupun sampah plastik atau lingkungan, dan yang terakhir mempengaruhi air-sea interaction, curah hujan, pola iklim, dan sebagainya. Oke sahabat biolaut, sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, and share video ini agar kita bisa saling berbagi ilmu. Assalamualaikum, bye-bye.